Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, kita mulai ya. Kita lanjutkan materi kita hari ini mengenai aplikasi integral. Ini slide-nya terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Kalau kita bisa mulai saja. Untuk yang minggu kemarin ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan saja. Nanti kalau suara saya tidak terdengar, tolong diinfokan ke saya, begitu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, hari Baik, Pak. ini Ya, kita Pak. masuk kemarin kan kita tentang integral gitu ya. Jadi hari ini kita lihat tentang aplikasi dari integral. Itu yang pertama kita bahas mengenai luas daerah pada bidang datar. Oke, lanjut. Ini ada. Oke, kita lanjutkan. Tolong di mute dulu ya. Siapa ini yang... Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita kan kemarin sudah membahas tentang jumlah Riemann gitu ya, menghitung jumlah Riemann. Jadi kemarin kita bisa tuliskan bahwa kan integral itu TDK 1 gitu ya, di mana sigma atau limit n menuju tak hingga dari sigma n, terus di sini adalah mungkin tolong di mute ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam TDK 1 kemarin kita sebutkan nama ada limit n menuju tak hingga sigma n fx gitu ya, xi gitu ya. Itu bisa sama dengan integral dari a sampai b fx dx seperti itu kan ya. Kenapa? Karena yang kemarin kita lihat adalah di mana n itu atau nilai dari sini ya, ini kan jumlah n-nya gitu ya, berapa di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kita buat menuju tak hingga, akhirnya lebih kecil seperti ini ya. Jadi partisi itu kan lebih besar seperti ini, kita buat lebih kecil. Nah, itu kita bisa menggunakan akhirnya pendekatannya menggunakan integral. Nah, ini fungsinya apa sih sebenarnya? Jadi yang kita cari pada TDK 1 kemarin, fungsinya apa sih? Untuk mencari luasan gitu ya. Luasan dari daerah di atas dan di bawah sumbu X. Jadi ini sumbu X misalkan ya. Nah, ini yang pertama nih, sumbu X, nanti sumbu Y gitu ya. Ini sumbu Y. Jadi ini salah satu aplikasinya dari integral ini adalah mencari luasan ini gitu ya. L ini berapa? Nah, itu yang kemarin ya. Oke. Jadi kita review sedikit mengenai integral tentu gitu ya, atau TDK 1 ya kemarin ya. Dasar kalkulus 1, di mana itu disebutkan bahwa misalkan f ya, misalkan f adalah fungsi kontinu pada selang A dan B gitu ya. Dan misalkan f adalah anti turunan dari f pada selang tersebut, maka berlaku rumus ini TDK 1 atau TDK 2. Ada yang ingat ya?
TDK 1, Pak. TDK 1. Oke, untuk TDK 1 benar ya. Jadi seperti ini rumusnya. Untuk penulisannya bisa dinotasikan menjadi seperti ini gitu ya. Ini saya hapus ternyata. Terang. Oke. Penulisannya kita buat seperti itu. Oke, itu kemarin kalian sudah belajar tentang itu ya. Harusnya tidak akan ada masalah. Kemarin sudah belajar banyak. Nah, ini kita review sedikit. Misalkan integral min 1 sampai 2 6x kuadrat min 4x dx, maka ya seperti biasa, kalian selesaikan dulu. Nah, jawabannya adalah, ya kalian integralkan satu persatu dulu ya. Ini langsung, tapi sebenarnya kalau kalian menyelesaikan integral dulu dari 6x kuadrat dx dikurang integral 4x dx gitu ya. Nah, 6x kuadrat dx ini kalian misalkan ketemunya adalah ini 6 per 3x pangkat 3 minus 4 per 2x pangkat 2. Gitu ya. Maka ini menjadi 2, yang ini menjadi 2 juga gitu ya. 2x pangkat 3 minus 2x pangkat 2, batasnya dari min 1 sampai 2 gitu. Tuh, hasilnya adalah 12. Ini kemarin kalian sudah belajar di minggu lalu begitu ya. Nah, aplikasinya adalah kita mencari luasan dari seperti itu ya, luasan di bawah kurva. Secara geometri itu ya, menghitung luasan ini ya, kita masuk ke sekarang menghitung luasan. Secara geometri, definisi integral Riemann gitu ya, definisi integral Riemann dapat diartikan sebagai luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx pada interval A sampai B. Gitu ya. Oke. Jadi itu adalah luasan di bawah kurva Y sama dengan Fx. Jadi ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Pada interval A sampai B. Intervalnya itu ini selangnya. A sampai B. Jadi kalau kita lihat di sini, ini misalkan oke ya, interval A sampai B. Beli jus lah. Beli popesnya di tempat RT. Oke, kita lanjut lagi. Interval A sampai B. Ini juga A sampai B. Maka bentuk seperti ini kan awalnya kita partisi ya. Partisi kotak-kotak seperti ini. Itu adalah integral Riemann-nya, kita partisi. Akhirnya kita ketemu. Untuk mencari luasan dari ini kan kita ambil satu yang seperti saya jelaskan kemarin. Misalkan saya ambil satu titik di sini, maka luasannya itu adalah tingginya dikali dengan lebarnya gitu ya. Lebarnya ini kan sangat kecil sekali, namanya partisi ya. Kita buat kecil-kecil itu kita sebut dengan delta xi atau delta xi lah ya. Tingginya, karena setiap titik ini saya anggap xi ya. Tingginya itu adalah fxi gitu ya. Kenapa? Karena tingginya itu berdasarkan fungsi dari fx-nya gitu ya. Karena fx-nya ini naik terus, ya berarti fungsi fx-nya apa? Gitu ya. Sehingga itu kan panjang kali lebar fxi dikali dengan delta xi. Tuh, kenapa muncul angka ini? Kalau angka ini dapatnya dari mana? Yaitu luasan secara keseluruhan, karena xi itu adalah kan ini, itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya kan ya. Maka keseluruhan itu berarti adalah luasannya sama dengan sigma n I sama dengan 1 dari fxi
kali dengan delta XI gitu ya. Itu secara keseluruhan. Itu baru penjumlahan partisi-partisinya. Setiap partisi yang kecil-kecil ini itu kita jumlahkan menjadi ini luasannya. Sedangkan supaya kita bisa mencarinya dengan sangat detail, kecil-kecil, maka kita selesaikan dengan menggunakan limit gitu ya. Limit N menuju tak hingga, di mana N itu adalah jumlah I-nya ini kan ya. Komponen II-nya ini kita buat sampai menuju tak hingga, artinya sangat kecil-kecil sekali partisinya ya. Seperti ini, ketika kita buat N menuju tak hingga, ini seperti yang kemarin, maka bentuknya udah seperti ini, smooth gitu ya, bukan lagi partisi yang besar-besar begini. Sigma N I sama dengan 1 Fx I delta X itu sama dengan ini, integral A sampai B Fx dx gitu ya. Nah, yang perlu diingat di sini delta xi itu menjadi dx. Karena kan setiap partisi yang kecil-kecil ini itu kan delta xi ya. Delta xi. Itu kita jadikan dx. Nah, gitu. Fx-nya, fungsinya ini kita jadikan fx. Bentuk limit n menuju tak hingga kita jadikan integralnya. Gitu. Oke, sampai sini masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Suaranya? Masih, Pak. Oke, kalau jelas suaranya kita lanjutkan lagi. Sampai sini masih paham ya? Jadi kenapa kita integralkan? Integral tuh artinya si limit tadi, penjumlahan tadi kita limitkan menuju tak hingga, sehingga itu pembagiannya sangat kecil sekali, sehingga kita bisa dekati dengan pendekatan integral tadi. Itu untuk definisi dari integral Riemann. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk materi saat ini yang kita lakukan adalah menghitung luas dalam integral kan? Nih, pada materi ini adalah menghitung luas dalam integral. Jadi apa saja yang harus kita lakukan untuk menghitung luas? Misalkan nih ada sebuah kurva Y sama dengan Fx, kurvanya seperti yang ada di sebelah kanan gitu ya. Y sama dengan Fx, di mana partisinya itu bisa terlihat di situ LI, kita ambil misalnya LI itu ya. LI itu mempunyai tingginya adalah Fxi dan lebarnya adalah delta Xi, begitu ya. Sehingga luasannya pasti ketahuan. Luasannya itu adalah Fxi dikali dengan delta Xi. Gitu ya. Nah, cara-cara menyelesaikannya, yang pertama kalian harus gambarkan dulu daerahnya. Jadi untuk menghitung luas, yang pertama adalah gambarkan daerahnya. Ini aturan main ketika kalian menghitung luas. Jadi ketika nanti ada di soal gitu ya, misalnya di UTS, di UAS nanti, atau di kuis atau di apapun, apabila menemukan soal menghitung luas dengan integral, berarti yang biasa kalian harus lakukan kalau dia tertulis gitu ya, esai itu buatkan dulu, gambarkan dulu seperti apa kurvanya, buat partisinya. Partisi seperti ini tuh menentukan ya. Misalkan nih partisi secara vertikal. Itu akan berbeda ketika kalian buat partisi secara horizontal. Ini kan secara vertikal. Kenapa dibuat secara vertikal? Karena yang membatasi adalah sumbu X dan kurvanya itu sendiri. Sehingga dibuat secara vertikal. Kalau kurvanya tidak seperti ini, bisa jadi nanti partisinya tidak secara vertikal, tetapi secara horizontal. Maka akan berbeda nanti cara perhitungannya, luasannya pun akan nanti berbeda gitu ya. Maksudnya untuk menghitung, mencari luasannya, persamaan luasannya itu akan menjadi berbeda. Itu ya, pertama gambarkan dulu. Yang kedua adalah buat partisi daerahnya yang akan kalian selesaikan. Yang ketiga itu lanjutkan dengan
aproksimasi luas sebuah partisi. Jadi perkirakan luas sebuah partisinya seperti apa. Kalau ini kan jelas nih, setiap partisi itu luasannya adalah pertama tingginya itu adalah fxi karena tergantung dari kurva ini begitu ya. Lebarnya itu delta xi karena yang kecil-kecil ini delta xi gitu ya. Oke. Berikutnya adalah setelah kalian dapatkan luas per partisi, kalian jumlahkan sehingga muncullah sigma. Sigma itu penjumlahan. Lalu dilimitkan ketika n menuju tak hingga. Nah, pada saat dilimitkan n menuju tak hingga, maka nanti bisa didekati menjadi luasan itu sama dengan integral. Kalau ini batasannya adalah 0 sampai dengan A, maka kalian tuliskan 0 sampai A fx dx. Yang mana fx ini menggantikan fxi, delta x I itu digantikan dengan dx-nya. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, jelas. Oke, supaya lebih mudah, kita buat ke contoh. Hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Garis X sama dengan 3 di atas sumbu X. Jadi yang pertama kali kalian harus lakukan adalah, ingat, gambarkan daerahnya. Saya buat langkah pertama, gambarkan daerah. Gambarkan daerah berarti kalian ambil, buatkan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y gitu ya. Di mana Y sama dengan X kuadrat itu udah harusnya bisa ya. Itu kan buat bentuk dari parabola. Y sama dengan X kuadrat. Pak, saya nggak tahu Pak, gambar Y sama dengan X kuadrat seperti apa. Ya udah kalau begitu dituliskan saja begini caranya. Kita buat Y, di sini X begitu ya. Gambarkan. Y-nya sama dengan X-nya kita buat 0. Y-nya berapa? Berarti Y-nya juga 0. X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya 1. Itu ya. X-nya 2. X-nya 2, Y-nya berapa? 4. Dan seterusnya. Dari gambar ini, tabel ini kalian bisa gambarkan ke kurva. Bisa gambarkan kurvanya di diagram Cartesius ini ya. Oke. Seperti itu. Bisa ya. Sudah menggambarkan. Pertama kita gambarkan dulu Y sama dengan X kuadrat, ketemu kurvanya seperti ini. Yang kedua, garis X sama dengan 3. Kata kuncinya adalah garis X. Garis X berarti kan ini ya, sumbu X. Di mana X sama dengan 3. X sama dengan 3 berarti di sinilah kira-kira. Ini 3. Di atas sumbu X. Di atas sumbu X berarti kita tarik garis ke atas. Nah, luasan daerahnya adalah yang mana? Adalah X sama Y sama dengan X kuadrat yang ini. Jadi ya kalau saya gambarkan pakai garis gambar yang merah. Y sama dengan X kuadrat yang ini, garis X sama dengan 3 dan sumbu X. Berarti luasannya adalah yang luasannya adalah yang kenapa? Yang ini. Nah, ini luasannya. Ini adalah yang ditanyakan, L-nya. Jadi kalau saya lihat batasan luasannya itu dari berapa sampai berapa? Dari, ada yang tahu?
Batasannya 0 sampai 3. 0 sampai 3. Karena luasannya adalah yang ini. Yang ini kalian nggak perlu gambarkan, nggak apa-apa nih. Yang sebelah kiri ini kalian boleh hapus. Jadi kalian cuma gambarkan yang ini saja. Atau begini juga boleh. Tapi kalian tunjukkan luasan yang dicari itu yang mana, yang ini gitu. Ya, sehingga kalau supaya kalian lebih paham, saya akan gambarkan lagi gitu ya. Jadi sebenarnya yang ditanyakan itu adalah yang luasan yang ini saja. Luasan yang ini gitu ya. X ini Y. Nah, setelah satu gambarkan daerahnya. Daerahnya kita sudah dapat. Ini kita anggap L. Luasan gitu ya. Atau A area. Kedua adalah partisi daerahnya. Silakan. Setelah itu berarti karena ini bentuknya mirip dengan yang pertama ini, kita buat partisinya secara vertikal berdiri begitu ya. Buat partisinya. Nah, terus dibuat partisinya. Oh, partisinya seperti itu gitu ya. Dan seterusnya. Ini kalian bisa buat ke atas itu partisinya. Nah, sehingga luasannya kita ketemu kan? Kalau kita ambil partisi yang berdiri, itu luasannya yang ke atas adalah fxi, samping adalah delta xi gitu ya. Karena perbagiannya. Oke, ini nomor 2, partisi. Oke. Nomor 3, perkirakan luasannya. Perkirakan luasannya kita langsung tahu. Luasannya adalah fxi dikali dengan delta xi. Di mana fxi-nya itu sama dengan apa? Ada yang tahu? fxi-nya sama dengan apa itu? X kuadrat. X Kuadrat, Pak. kuadrat dikali dengan delta xi. Itu ya. Oke. Yang keempat adalah jumlahkan partisinya gitu ya. Oke lah, yang ini berarti ini limitnya apa luasan I-nya. Jadi setelah luasan I, luasan keseluruhan itu berarti sigma. Sigmanya NI sama dengan N sama dengan 1 I gitu ya, I sama dengan 1 dan seterusnya. Ini X kuadrat, I kuadrat ini ya. Ini X kuadrat kali delta XI gitu ya. Nah, lalu kita untuk bisa supaya menjadi integral berarti limit ini, luasan ini kita limitkan gitu ya. Awalnya ini luasannya itu kan mendekati ya, karena kenapa disebut mendekati? Karena ini kan berdasarkan partisi-partisinya tadi. Supaya hasilnya lebih dekat gitu. Ini kan masih mendekati kan partisi, kalau kalian partisi secara besar begitu ya. Itu akan hasilnya tidak lebih akurat ketimbang kalian partisi secara lebih kecil. Makanya ketika L saya buat sama dengan ini berarti harusnya limit gitu ya. N menuju tak hingga sigma N X kuadrat gitu ya, XI kuadrat dikali dengan delta XI gitu ya. Nah ini kita bisa dekatkan menjadi integral dari A sampai B. Fx itu adalah X kuadrat dikali dengan delta XI menjadi dx. Seperti itu. Oke ya, kita bisa lihat di situ.
Jadi kita bisa dekati menjadi limit luasannya adalah integral A sampai dengan B X kuadrat dx. Nah, luasannya A sampai dengan B itu yang mana? Batasannya adalah dari 0 sampai 3. Berarti A sampai B-nya kita hapus menjadi dari 0 sampai 3. X kuadrat dx. Oke, dari situ kita bisa selesaikan menjadi berapa ini? Integralnya berapa? Sepertiga X pangkat 3. Sepertiga X pangkat 3. Batasannya adalah dari 0 sampai 3. 0 sampai 0 sampai 3. Kalian bisa selesaikan 3/3. Ini pangkat 3 dikurang dengan 0 gitu ya. Berarti berapa ini? 9. Gitu ya. Bisa kan? Ini batasannya ya. Oke. 0 sampai 3. Jadi untuk mencari luasan itu bisa kita selesaikan seperti ini. Jadi tahapannya itu ada seperti ini. Ada 5 tahapan, ada 6 tahapan sebenarnya. Ini menjadi ini adalah tahapan ke-6. Bisa? Ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Insya Allah tidak ada, Pak. Apa? Oke, Pak, bisa ya. lihat slide sebelumnya, Pak. Oke. Sini? Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Terima kasih. Oh, hanya di print screen. Oke, silakan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau secara gambar yang baik ya. Jadi kalau tadi kan cuman kita tulisan sendiri, jadi kita bisa selesaikan, gambarkan daerahnya. Yang pertama kalian gambarkan dulu daerahnya yang sebelah mana, begitu ya. Lalu buat partisinya. Partisinya seperti itu. Setelah dibuat partisinya, perkirakan luasannya. Seperti yang tadi ya. Tingginya adalah xi kuadrat. Xi kuadrat itu ya fx-nya tadi kan ya. Lalu dijumlahkan, kemudian kita limitkan, maka limit tersebut kita bisa dekati dengan integral. Oke. Mudah ya, bisa. Step-stepnya seperti itu. Oke, masuk ke soal nomor 2. Ini modul saya sudah berikan, ada di Google Classroom. Silakan kalian silakan kalian cek Google Classroom kalian. Nanti di situ ada modulnya, bisa baca juga dari modul kalau belum paham di perkuliahan. Yang berikutnya adalah hitung luas daerah tertutup di kuadran 1 yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan mat, dan sumbu Y. Itu. Kira-kira gambarnya gimana nih? Ada yang bisa nggak? Y sama dengan X kuadrat nih gambarnya sama seperti tadi. Jadi gambar pertama adalah gambarkan dulu ya. Gambarkan daerahnya. Pertama kita gambarkan dulu. Ini X, ini Y, begitu ya. Lalu kita buat kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Coba saya ganti dulu. Y sama dengan X kuadrat.
Y sama dengan X kuadrat. Garis Y sama dengan 4 sumbu Y. Artinya yang di mana ini? Ini ada, saya buat dulu kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, daerahnya yang sebelah mana? Kalau misalkan saya buat ini ada A, B, C, D gitu ya. Yang B bukan, Pak. Daerahnya yang mana? Yang B. Yang B, Pak. Yang B, Pak, yang B. Bukan. Daerahnya adalah daerah yang Yang B, Pak. Yang B, Pak. daerah yang B. Berarti kalau kita buat daerah yang B, gambarkan. Kita gambarkan. Yang pertama dia sebutkan adalah garis Y sama dengan 4. Garis Y sama dengan 4. Ini kan sumbu Y. Garis Y sama dengan 4 kalian hitung. 1, 2, 3, 4. 4 kira-kira di sini. Kuadran 1 berarti yang ini, yang sebelah kanan, begitu ya. Sumbu Y berarti batasannya adalah yang ini. Tuh. Berarti daerahnya itu adalah daerah yang mana? A, B. Daerah apa daerah B? Daerah B, Pak. Daerah yang B gitu ya. Sehingga dari sini kita buatkan partisinya. Gitu Ini ya. Pep. Kita buatkan partisinya. Oke. Oke ya. Oke. Kita sudah buatkan partisinya. Daerah luasan yang kita cari, kita anggap ini kalau tadi L luas, ini kita buat A. A itu area. Gitu ya. Jadi areanya adalah yang itu. Kita buat partisi bentuknya seperti itu. Sehingga kita ambil misalnya sebuah partisinya ini. Kita besarkan. Oke. Nah, kita lihat di situ. Yang ini apa ini? Yang ini apa? Yang panjangnya apa? Yang tingginya apa? Sorry, yang lebarnya apa? Yang tinggi apa? Yang fungsi X sama yang Sebenarnya Y-nya, Pak. Fungsi Fungsi X sama X Y-nya. sama Y-nya, Pak. Kalau yang di sebelah kirinya itu yang panjang itu dia fungsinya, Pak. Kalau yang itunya dia Y-nya, Pak. X yang itulah pokoknya, Pak. Panjang kali lebar. Tingginya delta. Yang ini apa nih? Misalnya saya tulis A, ini B. Yang A kecil itu apa? Y, Pak. Tinggi, Pak. Y. Tinggi, ya memang tinggi gitu ya. Hanya itu apa? Nilainya, Pak. Oke, kalian lihat. Yang ini kan dipotong di partisi kan ya. Yang ini menjadi delta X kan ya. Karena dipotong-potong-potong, partisi setiap potongan itu adalah delta X. Kenapa delta X? Karena dia komponennya tuh kecil sekali gitu ya. Delta X kecil sekali. Mana X2 min X1, X0 min X1 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau ini A kecil itu apa? A kecil itu? Delta X, Pak. Delta X. Partisinya, Pak. Partisinya, Pak. Iya, partisinya Delta benar. Y, Jadi Pak. A itu apa? Delta Y, Pak. Delta Y, Pak. A, Y. Gitu ya. Jadi kalian ini penting ya menggambarkan sebuah partisi karena nanti
akan ketahuan nih persamaannya benar apa enggak ya, delta X apa delta Y gitu. Kalau gambarnya begini, karena yang dilihat adalah, coba lihat di sini. Yang kecil ini itu adalah kalau kita tarik garis di sini, ini adalah punyanya Y kan, sumbu Y, sedangkan yang kecil itu adalah delta Y-nya, berarti delta Y. Potongan-potongan kecil ini adalah sebuah delta Y. Ini adalah delta Y. Nah, panjangnya itu sama dengan apa nih? Panjangnya ini, yang B. Yang B itu apa itu? Sama dengan Y kuadrat. Fungsinya Pak. Sama dengan Y kuadrat. Kok bisa? FY-nya, Pak. Kenapa? FYI, Pak. Oke, FYI. Tuh. Luasan adalah panjang kali lebar FYI dikali dengan beta Y. Pertanyaan saya berikutnya, FYI-nya sama dengan apa? X sama dengan Y kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. Oke, kalau saya masukkan X kuadrat, misalkan nih, luasan L sama dengan X kuadrat dikali delta Y. Bisa selesai kah? Bisa kita cari? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Harus sama kan? Iya, Pak. Apa ini harusnya ini? Akar X bukan, Pak. Ayo dong. Kenapa? Akar X bukan, Pak. Akar Y bukan, Pak. Oke. Langsung fungsinya aja Pak. Y pangkat setengah. Kenapa? Karena kita kan tahu Y sama dengan X kuadrat. Sedangkan yang kita ingin tahu adalah Y-nya kan. Jadi komponen Y yang kita masukkan. Berarti X sama dengan akar Y. Gitu. Jadi disamakan semua satu daerah ini gitu ya. Jadi ini menjadi akar Y gitu ya. Sehingga luasannya adalah L sama dengan akar Y kali dengan delta Y. Itu penting. Jadi jangan sampai salah ketika kalian nanti menentukannya begitu ya. Oke, dari sini kita sudah dapat. Yang pertama gambar daerahnya, luasan partisi, partisinya sudah, terus untuk luasannya kita sudah. Baru kita tambahkan langsung. Berarti yang berikutnya adalah limit 4 lah ya. Luasannya atau saya sebut ini A, jangan L lah. A karena ini A, ini juga A. Ya. Ini A dengan akar Y dikali dengan delta Y. Akar Y dikali dengan delta Y. Oke. Akar Y dikali dengan delta Y. Yang berikutnya kita limitkan begitu ya, jangan lupa. Jadi A-nya itu kita buat limit N menuju tak hingga sigma gitu ya. Ini langsung saja sigma gitu ya. N gitu ya. Akar Y dikali dengan delta Y. Lalu ini bisa kita dekati menjadi integral sehingga integral batasannya dari mana sampai mana ini? Coba lihat. Batasannya dari mana sampai mana? 0 sampai 4.
0 sampai 4, Pak. Dari 0 sampai 4 batasannya. Jadi batasannya dari 0 sampai 4. Lalu kita bisa tuliskan integral akar Y ini menjadi DY. Ya. Integral dari 0 sampai 4. Nah, bisa kita selesaikan dengan mudah ya, sama dengan integral 0 sampai 4 Y pangkat setengah DY gitu ya. Lalu kita bisa selesaikan 2/3 Y pangkat 3/2 batasnya adalah dari 0 sampai 4. Dimasukkan nilainya 2/3 4 pangkat 3/2 dikurang 0 sama dengan berapa ini? 16/3. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Bisa ya, Pak. nggak ada masalah ya. Kalau bisa, nih sambil saya ada yang ditanyakan, saya kirimkan dulu presensinya gitu ya. Oke, saya kirimkan dulu presensi. Ini tidak ada yang ditanyakan ini. Maaf, Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Untuk nilai UTS itu dibagikan atau tidak, Pak? Kalau secara manual biasanya secara luring gitu ya, secara offline itu biasanya dibagikan. Kalau daring ini nanti saya coba tanyakan dulu ya. Saya tanyakan dulu ke dosen penanggung jawab matematikanya. Untuk yang ujian susulan sepertinya dilaksanakan setelah UAS gitu ya. Tapi kita coba lagi lihat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau UAS-nya pun dilaksanakan hari Sabtu dan masih tidak bisa ikut juga, berarti mungkin akan lebih mundur lagi nanti ya. Kita lihatlah ya. Ini pertemuan ke Oke. Ini sambil saya kirimkan barcode-nya, kalau ada yang ditanyakan bisa sambil bertanya gitu. TPB 45. Pak, yang untuk tidak bisa barcode, itu ya Pak, komentar seperti biasa ya Pak? Iya. Baik Pak, terima kasih. TPB 45 sudah.
Tutorialnya masih berjalan ini, masih jalan? Masih Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih Pak, masih Pak, masih. Oke, Masih kalau jalan Pak. masih bingung bisa tanyakan di tutorial ya. Lanjut aja Pak, lanjut. Ini saya sambil memberikan absensi dulu ya. Setelah saya berikan absensi semua, baru kita lanjut lagi. Nah, TPB 45 sudah, tinggal TPB 46 dan seterusnya. TPB 46 sudah. TPB 47. Ini semua sudah download materi di Google Classroom belum? Sudah Pak. Silakan di-download. TPB 47. TPB 48. TPB 48. TPB 62.
Oke, sudah saya kirim semua ya. Silakan nanti dibagikan oleh ketua kelas masing-masing. Kita lanjut lagi. Tidak ada pertanyaan ini? Ini ada pertanyaan di kelas? Ya makin di sini jadi off kamera ya. Oke, nggak jadi masalah lah. Kalau kalian off kamera, kalian nggak mengikuti ya, yang rugi kalian gitu ya. Yes, oke, nggak apa-apa. Silakan mau off kamera. Pak, kami dari satu HP 4 orang boleh nggak Pak? Ya nggak apa-apa. Yang penting kalian menyimak ya. Pak. Tapi kalau HP begitu ya, susah juga ya. HP untuk dipakai 4 orang, gimana ceritanya ya? Kalau komputer mungkin masih oke. Kalau HP sekecil Iya, apa ini Pak. tulisan? Laptop, ada laptop HP Pak. Cuma jaringannya tabrakan di sini Pak. Sinyalnya sangat cantik. Di mana? Sinyal di mana? Bagus Pak. Ya, suaranya putus-putus ya kelihatan. Silang terus Pak. Iya, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus Pak. Oke, udahlah, memang keadaannya seperti itu ya, jadi nggak masalah. Oke, kita lanjut lagi. Ini terlihat ya tulisan saya? Terlihat Pak. Pak, terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat, Nah, Pak. ini jawaban yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini menghitung luas daerah tertutup yang dibatasi kurva, kita bisa lihat Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y dan garis Y sama dengan 4 yang tadi ya. Ya, soalnya sama ya. Ini sumbu Y. Maka seperti tadi, langkah pertama kalian gambarkan daerahnya, terus kalian tentukan daerah yang mana yang akan kalian partisi. Bentuk partisinya secara vertikal kah atau horizontal. Nah, ini menjadi delta Y-nya, begitu ya. Terus untuk luasannya berarti ini adalah XI. XI itu artinya ya daerah XI-nya, berarti kita cari Y-nya gitu kan ya. Sehingga luas daerahnya adalah akar Y. Baru kita nyatakan dalam integral. Integralnya adalah integral 0 sampai 4. Batasan yang ini 0 sampai 4. Integral Y pangkat setengah atau akar Y kali dengan DY. DY itu dari delta Y-nya menjadi DY. Akhirnya ketemu ini hasilnya. Seperti itu. Nah, soal berikutnya. Hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan 4X min X kuadrat, garis X sama dengan 0, garis X sama dengan 6, dan sumbu X. Coba kita buatkan. Yang pertama kita gambarkan. Kita gambarkan yang pertama. Nah, untuk menggambarkannya sama seperti tadi, kita buatkan diagram Cartesius gitu, X dan Y. X, Y, begitu. Lalu kita, kalau misalkan bingung cara membuatnya, ya dibuat aja tadi, seperti tadi. Di sini Y, di sini X gitu ya. Kalian bisa garis seperti ini. X-nya kalian buat dulu 0. Y-nya 0. X-nya 1. 4 kali 1 dikurang 1 kuadrat. Berarti 3 gitu ya. Iya, Pak. X-nya 2. 2 kali 4 dikurang 2 kuadrat. Berapa? 4, Pak. 4. 3. 4. 3. Berapa 3? 6. 3 Pak. 3 Pak. 3. 3, Pak. 3 Pak.
Lalu kita buat 4. Berapa hasilnya? 0. Pak. 5. Hasilnya? Min 5. Min 5. Min 5. 6. Min 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 10. 10 begitu? min 12. Min 12, Pak. Min 12. 12. 12, Pak. Oke. Kita sudah dapat nih. Kenapa saya buat 0 sampai 6? Karena di sini X sama dengan 0 dan X sama dengan 6. Jadi batasannya itu di X sama dengan 0 dan X sama dengan 6. Berarti ya saya buat aja dari 0 sampai 6 gitu ya. 0 sampai 6. Oke, cara menggambarkannya seperti biasa. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti titik sini. X1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Itu ya. Ke atasnya 4, ke bawahnya sampai dengan 12 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini garis lagi. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Waduh, jauh ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke ya. Nah, kita lihat. Pertama, ketika X-nya 0, Y 0. X1, Y-nya 3. 1, 1, 2, 3. X-nya 2, Y-nya 4. 4. X3, Y-nya 2, X3, Y3. X4, Y0. Berarti di bawah sini. X5, Y-nya minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. X5 minus 5. X6, Y-nya minus 12. Nah, di sini. Berarti kalau saya gambarkan bentuknya gimana ini? Naik dulu, baru turun gitu ya. Tapi Iya, Pak. gambarnya itu pertama naik, lalu turun sampai sini. Kira-kira seperti itulah. Oke. Nah, dari situ itu pertanyaannya adalah hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan ini Fx ya. Y sama dengan 4X min X kuadrat, garis X sama dengan 0, garis X sama dengan 6, sumbu X. Berarti ini adalah 4X min X kuadrat. Begitu kan ya? Nah, dia di sumbu X. Berarti sumbu X adalah sumbu yang ini. Sumbu yang ini. Nah, maka daerahnya itu adalah daerah yang ini. Dan daerah yang ada 2 daerah dia. Saya buat A1 atau L1 aja lah. Saya buat ini L1, ini ada L2. Jadi ada 2 daerah yang dia punya. L1 yang bagian atas, L2 yang bagian bawah. Nah, dari situ berarti kalian buat partisinya. Partisinya seperti apa? Seperti biasa kita buat kalau seperti ini bentuknya. Kita partisi secara horizontal apa vertikal? Berdiri atau tidur? Tidur, Pak. Tidur. Partisinya buat seperti ini. Gitu. Tegak, Pak. Tegak, Pak. Tegak. Tegak, Pak. L2. Vertikal, Pak. Berdiri, Pak. Partisi secara berdiri.
Kenapa kita partisi secara berdiri? Karena batasan partisi itu adalah pertama sumbunya dulu, X atau Y-nya dulu, baru kurvanya. Kalau secara horizontal nanti ketemunya antara kurva ini, dan kurva itu adalah sama gitu ya. Susah nanti nyarinya ya. Tuh. Ini juga secara berdiri ya, vertikal. Jadi yang ini kita sebut dengan L1 sama dengan luasannya itu adalah pertama XI-nya panjangnya itu adalah F XI dikali dengan ininya adalah lebarnya delta XI. Delta XI gitu ya. Nah, untuk yang L2 sama dengan apa ini? Sama FXI ya. Nah, partisinya seperti apa untuk membedakannya? Kenapa? Sama juga ya? Delta XI gitu ya. Tapi supaya beda, karena ini kan beda partisi ya. Walaupun ininya sama, yang dituju sama. Ini saya bedakan jangan I. Saya bedakan menjadi J begitu ya. J. Ini juga delta X J. Tuh. Supaya dibedakan. Maksudnya adalah ini gitu ya. Nah, karena ini adalah sumbu X. Kalau di atas sumbu X itu adalah positif. Tapi kalau di bawah sumbu X itu adalah negatif. Gitu ya. Jadi karena dia luasannya adalah di bawah sumbu X, itu menjadi negatif. Ya, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Nah, kalau tidak ada. Pak, izin tanya Pak. Iya. Yang L2 itu negatifnya karena di bawah sumbu X ya Pak? Iya. Karena dia berada di bawah sumbu X, posisinya di kuadran 4 gitu ya. Di bawah sini, maka dia negatif. Jadi kalau menghitung luasan begitu ya, bisa naik ke atas, turun gitu ya. Di sini positif, di sini negatif gitu ya. Itu ini positif, ini negatif. Itu posisinya seperti itu. Baik, Pak. Jadi negatif itu karena dia di bawah sebuah garis sumbu X. Nah, dari kita sudah dapatkan itu. Lalu kita cari L1 ya berarti langsung aja sigma limit gitu aja lah. Limit N menuju tak hingga sigma N FXI sama dengan dikali dengan delta XI, di mana FXI itu langsung tuliskan adalah 4x min x kuadrat 4x min x kuadrat ya, jadi sama dengan integral dari A sampai B. A sampai B-nya berapa di sini? Ada yang tahu nggak? Untuk luasan 1, batasannya dari A sampai B. A sampai B-nya dari berapa sampai berapa? Luasan yang satu kan yang ini. 0 sampai 4 bukan Pak? 0 sampai 4 Pak. 0 sampai 4. 6 gitu ya. Berarti batasannya itu adalah dari 0 sampai 4. 4x min x kuadrat dikali dengan dx. Kayak gitu ya. Nah, berikutnya untuk yang luasan 2, kita buat berarti limit N menuju tak hingga sigma N. Ya, ini negatif jangan lupa. Karena negatif gitu ya. Bagian bawah 4x min x kuadrat kali dengan delta x J gitu ya. Sama dengan minus integral. Batasannya berapa ini? 4 sampai 6 Pak.
Batasannya adalah dari 4 sampai 6. 6. batasannya adalah ini di luar aja minusnya. Batasannya dari 4 sampai 6. 4x min x kuadrat kali dengan dx. Itu. Jadi yang pertama adalah dari 0 sampai 4, yang kedua adalah dari 4 sampai 6. Nah, dari situ kita selesaikan. Yang L1 dulu. L1 adalah kita integralkan menjadi, ini ya langsung saja. 4/2 x pangkat 2 dikurang 1/3 x pangkat 3, batasannya adalah dari 0 sampai 4. Lalu L1 sama dengan, atau luasan 1 sama dengan berapa? 4/2 2x kuadrat, itu langsung saya gantikan nominalnya menjadi 4, angkanya menjadi 4 kuadrat dikurang 1/3 dikali dengan 4 pangkat 3 dikurang 0 gitu ya. Sama dengan berapa ini? Kalau kalian hitung, hasilnya adalah 32/3. Oke, itu untuk yang L1. Untuk yang L2. L2 langsung, karena sama, berarti saya tuliskan dulu sama. 4 atau 2, x pangkat 2 minus 1/3. X pangkat 3 batasnya adalah dari 4 sampai 6. Tapi jangan lupa di sini adalah minus. Minus ya. Minus, berarti dimasukkan nilainya. Masukkan nilainya sama dengan minus berapa itu? 2x kuadrat, atau 2 langsung masukkan 4 kuadrat minus 1/3 4 kuadrat 4 pangkat 3 dikurang 6 atau sorry 2 6 pangkat 3 2 minus 1/3 6 pangkat 3. Nah, hasilnya berapa ini? Ini kalau kalian hitung lagi sendiri gitu ya. Hasilnya adalah minus, ini 0 minus 32/3. Ini karena 0 berarti minus, min kali min berarti positif 32/3. Sehingga ini di sini ya kesimpulannya. Sehingga L sama dengan L1 plus L2. Karena ini total penjumlahan dari luasan ya. L1 32/3 ditambah L2 32/3 sama dengan 64/3. Oke, jadi luasan ini adalah 32/3, luasan ini juga 32/3. Jadi luasan total adalah 32/3 ditambah 32/3 sama dengan 64/3. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang ditanyakan? Pak izin bertanya Pak. Ya. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu Pak, kan kayak tadi Pak bukan nota sih, maksudnya pasti integral tuh Pak. Kan yang pertama tadi kan dia 4, terus dia 0. Terus yang ini dia kenapa tadi 4 baru 6 ya Pak? Kenapa enggak 6 baru 4 Pak? Terima kasih Pak. Kenapa 4 baru 6? Kenapa enggak 6 baru 4? Maksudnya gimana? Itu Pak, kan biasa kan ada kan dia integral yang di atasnya tuh 4 baru di bawahnya 0. Kayak tadi kan yang pas di kurva kedua kan
dia kan batas akhirnya dia 6. Baru yang di bawahnya, yang di belakangnya itu dia kan menuju 4 gitu. Jadi 6 ke 4. Jadi kenapa dia dibuat di situ dia 4 dikurang 6 gitu Pak. Kenapa enggak 6 dikurang 4 gitu Pak? Kenapa nggak 4 dikurang 6? Kenapa nggak 6 dikurang 4? Apa Oh, itu begitu karena ya? udah dibuat? Iya Pak, maksudnya gitu Pak. Saya nggak Kenapa paham dia fungsinya yang dimaksud? Karena begini, karena kan kita dari A sampai B kan. Nah, luasan itu dari A sampai B, berarti ya dari 0 sampai 4. Berikutnya dari dari B sampai C, berarti ya pertambahan itu ya dari B sampai C, C-nya dari ini C ya, dari 4 sampai 6 gitu ya. Nah, maksudnya kenapa nggak dikurangkan dari 6 ke 4 gitu ya? Gitu maksudnya. Waktu pengurangannya. Pas penulisannya itu kenapa enggak yang di atasnya itu 6 baru yang dibuat ini. kan pas Gitu ya? ini Pak, ini kan dia ya kan dia 4 dulu baru 6. Kenapa enggak 6 dulu baru 4 gitu? Ya, Apa memang ada ketentuannya sendiri gitu? Masukkan saja 6. Ini 4. Gitu. Iya Pak, gitu maksudnya Pak. Ya sudah dimasukkan saja. Gimana hasilnya? Enggak mempengaruhi hasil Pak. Kenapa? Ada pengaruh hasil nggak sih? Sudah dihitung hasilnya? Atau salah masuk itu bisa mempengaruhi? Suaranya putus-putus. Bentar. Kalau salah masukin pertama kali itu bisa mempengaruhi hasil nggak sih Pak? Ya pengaruh gitu ya. Coba dilihat. Salah di situ ya. Coba saya lihat. 6 kuadrat kali dengan 2 minus 6 pangkat 3 bentar ya, bagi dengan 3. Iya, ini saya salah nulis saja ya. Ini bukan 4. Jadi ini kesalahan saya tadi. Ini memang dimasukkan 6-nya, bukan 4. Tadi saya salah nulis. Oke, terima kasih koreksinya ya. Bukan sengaja saya balik, tapi memang saya salah nulis. Harusnya memang 6 dulu dikurang 4. Hasilnya 0. Ya. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung. Maksudnya tadi kesalahan saya itu. Kesalahan menuliskan. Harusnya bukan 4 dikurang 6, tapi 6 dikurang 4 ya. Iya Pak. Ya, gitu. Itu kesalahan saya dari tulis. Jadi ini setelah kalian hasilkan, ini hasilnya harusnya adalah 0. Yang ini hasilnya adalah ini. Kan ini sama ya. Nih kalau kalian lihat kan 4 di sini juga 4 adalah 32/3 kan. Nah ini kan 0, 32/3. Begitu. Karena kesalahan tadi saya masukkan aja. Jadi jangan bingung, ini kesalahan saya masukkan nilai. Harusnya 6 dulu baru dikurang 4. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Atau koreksi kalau ada lagi yang salah? Ini Pak, kan kemarin kami tutorial Pak ada diajarin sama kakaknya Pak. Kakaknya tuh pakai yang 64 itu Pak, dia kayak garis gitu aja Pak. Itu memang sebenarnya garis aja atau memang harus dikurung siku enggak? Dikurung sikukan gitu Pak? Garis aja maksudnya gimana? Jadi kayak itu kan untuk simbol ini. Nama. Gini. Iya Pak, simbolnya itu memang ada ketentuan khusus gitu Pak. Enggak ada Pak, enggak ada masalah, itu enggak ada ketentuan. Kalau mau garis aja boleh, kalau mau langsung ditulis siku juga boleh. Itu silakan, yang penting menjelaskan bahwa batasannya itu seperti itu. Itu ya. Enggak ada masalah itu. Makasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Apa izin bertanya Pak? Ya. Kalau misalkan contoh soalnya itu kayak X pangkat 4 kayak gitu, mengerjakannya seperti ini ya Pak atau tidak Pak? Kalau misalkan X pangkatnya lebih dari 3 gitu, X pangkat 4. Iya, silakan mengerjakannya pakai cara seperti ini ya boleh aja. Kan nggak ada bedanya sih. Kalau X pangkat 4, X pangkat 5 juga nggak ada pengaruhnya. Nanti yang menjadi pengaruh itu ketika luasannya. Kalau untuk mengerjakan integralnya harusnya nggak jadi
persoalan ya. Tapi yang paling penting itu adalah ketika kalian menentukan L1 dan L2-nya ini. Ketika kalian salah menentukan L1, L2, itu akan salah nanti di hasilnya. Karena ini adalah soal cerita yang kalian gambarkan dan kalian tentukan daerahnya itu yang mana. Lalu kalian buat partisi gitu ya. Jadi intinya dari persoalan sini adalah aplikasinya ketika kalian ada sebuah kurva, kalian harus cari nih luasannya berapa. Gitu. Kalau untuk masalah di integral ini mau dia pangkat berapapun harusnya nggak jadi masalah. Mungkin nanti masalahnya ketika kalian menggambarkan. Kalau dia terlalu ininya misalnya nanti persamaannya pangkat 3 atau pangkat 5, nanti gambarnya itu akan lebih kompleks gitu ya. Gitu. Ketika kalian menggambarkan. Nah, untuk menggambarkan supaya lebih mudah ya gunakan aja ini gitu ya. Gunakan membuat tabel terus kalian gambarkan satu persatu. Untuk mengeceknya kalau kalian mengerjakan tugas itu kalian bisa gunakan aplikasi namanya GeoGebra gitu ya, yang pernah saya kasih tahu dulu. Jadi untuk ngecek nih gambarnya benar apa enggak gitu, posisinya benar apa enggak, bisa pakai yang itu. Oke ya. Oke, harusnya nggak ada masalah. Nah ini, jadi seperti yang saya bilang tadi, ini partisinya bentuknya menjadi seperti itu yang kita buat. Nah ini menjadi dua daerah. Kalau di sini disebutkan LI luas 1 dan AJ, area AJ gitu ya, area J. Jadi ini ada namanya berbeda gitu ya. Kalau kita dibuat tadi L1, L2 sama saja. Terus di sini sama dengan yang tadi, kita buat limitnya, terus dibuat dia. Ada luasan 1 yang kita sebut tadi, dan AJ. AJ itu adalah 2. Ini negatif karena di bawah sumbu X, sehingga dia negatif. Nah, untuk luasannya, luasan integral, sama seperti yang kita hitung tadi ya, itu jangan bingung tadi ya, karena bingung, akhirnya lupa, akhirnya seperti ini. Nih. Jadi tetap enggak 4 dikurang 6, tapi 6 dikurang 4. Tadi salah masuk aja. Ya, maksudnya seperti itu. Oke ya, bisa? Oke, nggak ada masalah saya rasa, bisa semua. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Nah, kesimpulannya untuk materi di sini adalah yang pertama, untuk bentuknya ketika kalian membuat partisi secara vertikal, bentuk berdiri yang sebelah kiri, itu rumusnya adalah seperti ini. Persamaannya kalian bisa tuliskan. L sama dengan integral A sampai B gitu ya. Kalau misalkan ini A, ini sampai B. Y itu karena fungsi Y ini dx. Gitu ya. Nah, kalau kalian potong secara horizontal, di sini ada delta Y, kalau ini tadi delta X ya, maka kalian harus ubah dulu bentuknya gitu ya. Kalau misalnya ini Y sama dengan X kuadrat, berarti kalian langsung masukkan ya yang ini. Kalau ini ya. Nah, kalau ini adalah Y sama dengan X kuadrat, tapi di sini dimintanya adalah X gitu ya. Berarti kalian ubah dulu ini ke dalam X. X-nya sama dengan akar Y. Berarti yang dimasukkan ke sini adalah yang akar Y-nya. Begitu ya. Tidak ada masalah. Nah, sebenarnya materinya itu sudah sampai sini untuk yang di modul. Cuman mungkin saya akan kasih suplemen sedikit lah tambahan. Karena waktunya juga masih ada. Kalau di modul udah sampai sini aja, gitu. Karena mungkin lebih simpel gitu ya. Tapi saya akan tambahkan yang lebih, ya suplemen lah ya bahasanya ya. Jadi ini nggak akan terlalu lama gitu ya. Supaya kalian paling tidak tahu sedikit nih. Nah, kalau untuk daerah luasan daerah antara dua kurva, ya untuk dua kurva ini ada kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, itu ada dua kurva berbeda. Maka nanti luasannya itu adalah atas dikurang bawah, ini atas ya, kurva atas dikurang dengan kurva bawah. Jadi luasannya itu
atas dikurang dengan bawah. Ya. Nah, gitu. Jadi tergantung kalian motongnya nanti seperti apa ya. Tapi salah satu caranya adalah bila ketemu bentuknya yang seperti ini, maka atas kurang bawah, itu prinsipnya. Atasnya apa? Atasnya adalah yang ini. Bawahnya apa? Bawahnya adalah yang ini. Maka nanti luasannya itu adalah atasnya fx dikurang dengan gx. Itu ya. Dikali dengan delta x gitu ya. Delta x, delta y tergantung kalian tadi secara vertikal atau secara horizontal. Jadi nanti persamaannya bisa pakai yang ini. Luasan. Ini suplemen ya, nambah. Supaya kalian nambah pinter lah. Oke. Nah, misalkan ada contoh nih ya. Hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 2X gitu ya. Nah, kalau ini berarti kita ada dua kurva berbeda nih. Langsung aja kalian gambarkan. Misalnya seperti itu. Y sama dengan X kuadrat seperti ini. Lalu Y sama dengan 2X ini. Ini Y sama dengan 2X, ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua kurva itu, daerah yang tertutup adalah yang ini. Nah, begitu ya. Partisinya seperti apa? Partisinya adalah yang menyinggung kedua kurva. Berarti boleh berdiri, boleh tidur, sama-sama menyinggung dua kurva itu. Nah, ini partisinya dibuat gitu ya. Belakang. Nah, dari situ kalian bisa cari nih luasannya. Luasannya tetap atas dikurang bawah. Berarti nanti luasannya itu sama dengan atas. Atasnya itu adalah 2X kurang bawah. Bawahnya adalah X kuadrat kali dengan delta X. Itu. Nah, batasannya nanti ketika integral kan harus ada batas. Berarti batasnya itu adalah batas yang ini. A, batas yang B itu adalah yang ini. Cara mencari batasan dari dua kurva itu berarti menggunakan dua rumus. Y sama dengan, kan dua-duanya Y kan ya. Y ini Y. Berarti Y sama dengan 2X sama dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan 2X gitu ya. X kuadrat sama dengan, atau langsung pindah ruas, minus 2X sama dengan 0. Bukan 2X, 2 minus X. Ini salah. 2 minus X. 2 minus X. 2 minus X. Ini menjadi 2 minus X. Y sama dengan 2 minus X sama dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat plus 2 plus X sama dengan 0. Langsung kita buat faktorkan. Kalau kita faktorkan X plus 2 dan X min 1 sama dengan 0. Jadi nanti ketemu batasannya itu adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Batasannya dari situ. Berarti ini batasannya nanti X sama dengan 1 di pojok sini. Yang B-nya ini X sama dengan 1. Yang A ini adalah X sama dengan min 2. Batasannya X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Jadi nanti luasannya itu sama dengan integral dari min 2 sampai 1. Ini ya, 2X, 2 minus X kuadrat, dx. Itu luasannya. Oke, coba kita lihat di sini. Jadi yang pertama kita gambarkan daerahnya, di mana daerahnya adalah X kuadrat seperti itu, dan Y sama dengan 2X itu bentuknya seperti itu. Langsung kita potong kedua kurva itu, berarti kita cari nih ya. Pertama yang ini.
Kita dapat min 2 dan 1. Nah, oke ya. Setelah dapat, baru kita partisi daerahnya. Partisi daerah secara vertikal, ketemulah nanti atas dikurang bawah. Menggunakan yang ini tadi, di atas. Atas kurang bawah, maka ketemu nanti hasilnya adalah min x kuadrat sama dengan dx gitu ya. Oke. Nah, lalu kita cari luasannya, maka ketemu nanti L-nya sama dengan 4,5 gitu ya. 4/1/2. Oke, itu untuk luas daerah di antara dua kurva. Oke. Nah, ini untuk bentuk yang lain lagi, misalkan daerah kurvanya seperti ini. Nah, ini yang perlu kalian lihat. Ketika kalian membaginya, mempartisi itu juga butuh teknik gitu ya. Jadi jangan asal partisi seperti ini, karena kalau partisi seperti ini menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah yang ini, satu. Bagian kedua adalah yang ini. Di mana bagian pertama itu sama-sama dibatasi oleh Y sama dengan Fx. Nah, yang kedua, luas yang kedua itu dibatasi Y sama dengan GE. Jadi kalau kalian secara horizontal itu cuma ada satu juga. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kurang bawah, maka L-nya yang ini. Kalau kalian foto secara horizontal, Suaranya putus-putus. Iya Pak, suara Bapak putus-putus Pak. Halo? Iya, suaranya terdengar? Iya, Pak. Iya Pak, soalnya putus-putus. Terdengar suara? Putus-putus, Pak, Pak. suara putus, Pak. Bisa diulangi nggak, Pak? Sudah jelas suara saya? Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke. Waktunya juga sebentar lagi nggak apa-apa. Nah, kalau bentuknya seperti ini, yang tadi, maka kalau kita potong dia secara vertikal itu menjadi, secara vertikal, secara berdiri begitu, menjadi dua bagian. Ini bagian pertama, satu. Bagian keduanya yang ini gitu ya, dua. Ini enggak sejauh ini. Bagian pertama adalah yang ini, bagian kedua adalah yang ini. Maka jangan partisi secara vertikal, tapi partisi secara horizontal. Kalau horizontal berarti hanya satu daerah gitu ya, karena dia berhubungan nih antara kurva ini dan kurva ini. Nah, kalau untuk seperti ini, maka yang perlu diingat adalah luasan daerahnya itu ya, garis bagian kanan dikurang garis bagian kiri. Yang kanannya ini kanan, yang kirinya adalah ini kiri. Jadi ketika kalian menemukan dua buah kurva ditutup begitu, untuk mencari luasannya, maka kanan dikurang yang kiri. Kalau tadi atas dikurang bawah, atau ini kanan dikurang kiri ya. Kanan kurang kiri. Nah, ini delta Y. Berarti kalau kalian potong secara horizontal itu membentuk delta Y. Ingat ya, kesimpulannya tadi kalau secara horizontal itu delta Y, secara vertikal itu delta X. Nah, untuk mencari luasan, misalkan ini ya, luasan daerah di kuadran 1 dibatasi Y kuadrat sama dengan X, artinya Y sama dengan akar X gitu ya. Itu kalian bisa cari nanti menggunakan tabel kalau bingung cara gambarnya. Terus dibatasi juga dengan garis X plus Y sama dengan 6. Ya udah, kalau Y sama dengan Y kuadrat sama dengan X, berarti Y sama dengan akar X gitu ya. Lalu yang sini, Y sama dengan 6 minus X. Gitu gambarnya. Nah, baru kalian bisa gambarkan. Nah, gambarkan daerahnya, begitu ya. Nanti ketemu hasilnya adalah seperti itu. Atau kalian misal kalau tidak mau dalam bentuk Y, berarti X kan yang dikasih. X sama dengan Y kuadrat, dan X sama dengan 6 min Y, gitu ya. Nah, ini bentuknya menjadi seperti ini. Jadi nanti setelah itu batasannya adalah batasan ini gitu ya. Batasannya dari sini sampai sini. A-nya adalah di sini, B-nya adalah di sini.
Batasan A sampai B. Nah, kalau bentuk seperti ini kalian buat partisi secara vertikal apa horizontal? Kalau secara vertikal atau berdiri gitu ya, maka ini akan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian ini. Bagian kedua adalah bagian yang ini. Gitu ya, ada dua bagian yang berbeda. Maka jangan buat ke dalam vertikal. Tapi bolehkah? Boleh saja, tapi kerjanya jadi dua kali ya. Nah, supaya cepat kalian bisa buat partisi secara horizontal. Jadi silakan kalau kalian mau coba nanti di rumah, oh Pak saya mau secara vertikal saja, ya boleh saja. Tapi nanti ada luasan 1 dan luasan 2 kalian tambahkan. Nah, kalau secara horizontal itu kalian bisa langsung buat begini. Kan ini langsung memenuhi dua bagian ya. Jadi nggak usah bingung. Nah, seperti ini. Secara horizontal. Jadi batasannya berarti A sampai B-nya itu A-nya di sini, B-nya adalah ini. Jadi banyak mahasiswa itu terbalik. Menentukan A dan B-nya batasannya. Kalau secara horizontal, secara tidur begini, maka batasannya adalah batasan di sumbu Y. Ya, berarti pertemuan titik ini adalah batasannya. Nolnya dari sini. Gitu ya. Ini sumbu X, artinya di bagian sini, gitu ya. Lalu yang pertama tentukan titik potongnya. Titik potong berarti Y sama X sama dengan X, berarti kalian bisa tuliskan X sama dengan Y kuadrat sama dengan 6 minus Y, gitu ya. Y kuadrat plus 6, Y kuadrat plus Y min 6 sama dengan 0, gitu ya. Baru nanti kalian cari. Berarti X sama dengan Y sama dengan min 3 dan Y sama dengan 2. Ini batasnya Y sama dengan 2, di bawah sini perpotongannya ini ya. Itu adalah di min 3. Tapi yang bawah kita tidak tinjau. Kenapa? Karena kita dibatasi dari 0 gitu ya. Di kuadran 1 saja. Ingat, kuadran 1 kan bagian atas. Kecuali kuadran 1 dan 4. Berarti dari bagian bawah pun harus dihitung. Karena ini diminta hanya di kuadran 1. Berarti yang bagian atas saja. Oke, ketemulah Y0 batasannya dari 0 sampai 2. Nah, partisinya kita partisi secara horizontal, terus kita buat dari kanan dikurang yang kiri. Kanan itu adalah yang ini, 6 min Y dikurang Y kuadrat. Y kuadrat itu yang bagian kirinya, gitu ya. Maka ketemu luasan daerahnya, persamaannya adalah itu. Oke, lalu bisa kita hitung dengan integral seperti biasa, hasilnya adalah 22/3. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Cukup jelas? Insya Allah jelas, Pak. Pak, mau lihat slide yang sebelumnya, Pak? Slide yang mana? Yang ini? Iya, Pak. Mau di SS. Oke, nanti slide-nya pun saya akan bagikan di Google Classroom. Silakan dilihat. Videonya juga nanti saya akan berikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa tanyakan ke asistennya gitu ya. Asisten tutorial bisa dosen ataupun mahasiswa. Untuk ini yang banyak latihan gitu ya. Banyak latihan itu di modul banyak soal-soalnya. Silakan kalian bisa kerjakan. Bisa cari juga di internet banyak gitu ya. Jadi sering-sering latihan kalau untuk soal-soal seperti ini. Dan ini menurut saya tidak terlalu sulit gitu ya. Harusnya bisa semua. Bisa ya? Ada masalah? Kalau tidak ada masalah, mungkin saya cukupkan ya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah paham, mungkin mata kuliah kita sampai situ untuk hari ini. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Woi, Lena. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak.